Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam renungan kita. Mari persiapkan hatinya, jangan pernah bosan datang ke hadirat Tuhan melalui renungan kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 18. Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai ayat 18. Dengan perikop kesetiaan Tuhan kepada Daud. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh dengan lengan-Mu yang kuat. Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan
dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seseorang akan disebut setia pada janji ketika janji itu ditepati. Faktanya, banyak orang mengingkari janjinya dan hal itu membuat banyak juga orang kecewa. Bahkan banyak juga pasangan suami istri yang berjanji sehidup semati, saling mengasihi, tidak menepati janjinya ketika ada pergumulan atau masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Begitu juga dengan pasangan yang lagi pacaran, pasangan muda-mudi. Sewaktu mereka mengikat perjanjian, mereka awal-awalnya begitu bahagia. Tetapi ketika ada pergumulan dalam hubungan mereka, mereka menyerah. Mereka mengakhiri hubungan mereka. Ini adalah janji-janji yang diberikan oleh manusia. Bagaimana dengan kasih setia Tuhan kepada umatnya? Apakah pernah diingkari? Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, tidak pernah Tuhan mengingkari janjinya. Tuhan selalu menggenapi, Tuhan selalu menepati janjinya kepada umatnya. Ya, terlebih kepada umatnya Daud. Mazmur 89 diawali dengan sebuah keyakinan akan kasih setia Tuhan. Pemazmur hendak menyaksikannya turun-temurun. Kasih setia Tuhan itu adalah janji Tuhan kepada Daud bahwa dia akan menegakkan kerajaan Daud selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan kepada Daud. Karena Daud setia kepada Tuhan Allah. Ya, selalu menuruti segala perintah Tuhan Allah. Janji Tuhan tersebut telah melewati berbagai tantangan dan melampaui zaman. Namun Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya kepada hambanya Daud. Saudara yang terkasih, meskipun dalam sejarah Israel sepertinya janji ini tidak terwujud. Misalnya ketika Yerusalem hancur dan keturunan Daud tidak memerintah lagi. Semuanya tidak serta-merta membatalkan janji Tuhan pada masa mendatang kepada keturunan Daud. Tuhan tetap setia pada janjinya dan puncaknya ia wujudkan ketika Mesias lahir dari keturunan Daud. Di sini kita bisa melihat sidang jemaat Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan akan menyertai keturunan Daud, keluarga Daud turun-temurun sampai Tuhan lahir dari keturunan Daud, dari tunas Daud. Saudara yang terkasih, dasar keyakinan kita terhadap janji setia Tuhan adalah ia berkuasa atas alam semesta. Dialah pemilik langit, bumi, dan berkuasa mengendalikan seluruh sejarah kehidupan manusia. Kebenaran, keadilan, kasih, dan kesetiaannya menjadi cara Allah menopang agar dunia yang gelap dan berdosa ini tidak semakin rusak. Berdasarkan hal ini, pemazmur memegang teguh keimanannya dan kesetiaan janji Tuhan kepada dia. Dia yakin kepada janji-janji Tuhan. Seorang terkasih, sejarah adalah bukti janji Tuhan. Keselamatan melalui Yesus Kristus adalah peristiwa tak terbantahkan yang memperlihatkan kasih Tuhan kepada manusia, kepada kita semua. Jadi sidang jemaat Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk meragukan kesetiaan Tuhan kepada kita. Karena Allah telah membuktikan kasih-Nya yang besar
dan mustahil ia mengingkari janjinya, yaitu kedatangan anaknya ke dunia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita dari keberdosaan. Pertanyaannya adalah pertanyaan untuk kita saat ini. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa seharusnya kita lakukan? Tidak jemaat Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita tetap setia menanti janji Tuhan. Kita tetap setia melakukan segala perintah Tuhan. Kita tetap setia berpegang kepada keyakinan kita. Kita tetap setia kepada iman kita. Itu yang Tuhan inginkan. Percayalah sidang jemaat Tuhan. Percaya dan meletakkan seluruh pengharapan kita dalam kasih serta kesetiaan Tuhan. Jangan ragu. Biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih setiamu kepada kami. Engkau selalu menolong kami turun-temurun. Engkau selalu setia Tuhan, setiap janji kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur punya Allah. Kami punya juru selamat yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersyukur berterima kasih. Amin. Siapakah